وسلم على نبينا وحبيبنا وشفينا وولينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'du. Yang kami hormati Yang mulia Ustaz Hasbi Asbik, yang saya hormati Ustaz Imam, yang saya hormati untuk kita Bapak Imam Mufti dan bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya hingga pada kesempatan kali ini, di sore hari ini bertepatan tanggal 9 Maret 2024, kita masih dapat mengikuti atau dapat hadir di Majelis Ta'lim Sabahul Ilmi dalam rangka kegiatan kajian umum dan juga sekaligus insyaallah nanti akan ada pembagian sembako. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini insyaallah rutin kita adakan, yaitu dari beberapa penggerak atau sponsor, misalnya yaitu dari Ustadz Hasbi. Kita doakan beliau dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat, dan juga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Dan juga dari Bapak Eko, ya, beliau adalah salah satu staf dari Majelis Ta'lim, Direktur Majelis Ta'lim Telkom, yang insyaallah saya doakan pada sore hari ini beliau tidak dapat hadir karena ada kegiatan di Pondok Gede, ya. Dan doakan beliau lancar dalam kegiatannya dan terus mendukung kegiatan kita setiap tahunnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ustaz Imam Maliki selaku pembina Majelis Ta'lim Sabahul Ilmi, yang ketiga yaitu kajian umum yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasbi, yang ketiga doa, dan dilanjutkan dengan pembagian sembako dan ramah tamah. Untuk itu mari kita awali kegiatan pada sore hari ini. Sama-sama kita membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa dalam barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hanya kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Sabahul Ilmi sebagai pembina pada yang mulia Ustaz Imam Maliki. Kami sudah sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kita hormati bersama yaitu Ustaz Hasbi, maka anallahi bituli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat badan dan Allah kabulkan apa yang dia cita-citakan. Dan juga para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang pada kesempatan ini hadir di Majelis Sabahul Ilmi dalam rangka yaitu
mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hasbi dan juga dibarengi dengan santunan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan pada kita, nasihat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, dan nikmat yang pada kesempatan hari ini kita dapat bermuazahah sehingga kita dapat bertatap muka oleh guru kita yaitu Ustadz Hasbi Mata'ana Wibtilaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi singkat saja, Bapak Ustadz Hasbi, saya sebagai pembina Taklim mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perjuangan Bapak sehingga dapat memberikan santunan, terlebih lagi ditambah dengan kajian. Ini merupakan udah dunia dapat, akhirat dapat, Pak Ibu ya. Jadi kajiannya untuk akhirat, santunannya dunia akhirat. Insya Allah nanti didengarkan. Dan juga Bapak Ustadz nanti, saya atas nama pimpinan Taklim mohon sampaikan ini ucapan saya kepada Bapak Eko sebagai pembina Majelis Taklim Telkomsel. Masya Allah, saya bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan tidak sampai di sini saja. Insya Allah di lain kesempatan kita masih dapat perhatian. Memang tahun kemarin juga dapat perhatian. Maka sekali lagi saya pun mohon maaf lahir batin Bapak sekalian kalau kehadirannya kurang berkenan. Inilah keadaan Majelis Taklim. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Imar telah memberikan sambutannya, memberikan apresiasi pada kegiatan pada sore hari. Mari kita lanjutkan dengan kajian yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Hasbi. Ini merupakan salah satu dosen di Universitas Pancasila terus ya Depok yang di itu Al-Karimiyah, merupakan ahli dalam bidang itu. Jadi kita akan memperbaiki bagaimana bersyariah atau berdagang ya. Kemudian dia juga ahli dalam cerita tentang sirah nabawiyah, cerita-cerita tentang bagaimana kelahiran ya, kemudian kehidupan sehari-hari Nabi, kemudian bagaimana tingkah laku Nabi. Nah, itu nanti bisa lihat di YouTube. Nah, saya juga sering nonton di YouTube, ada ya, jangan lupa share dan like. Nah, itu ada. Sama dia banyak. Saya juga sering nonton di YouTube-nya, ada. Nah, mungkin dilihat yang punya HP, sudah banyak yang share. Mungkin itu aja sedikit tentang biografi beliau. Sekarang beliau tinggal di Gang Flores, samping Bapak Imam tuh deretannya. Nah, situ dekat sama ya, iya Bapak Amin kemarin tuh. Ya, demikian mari langsung saja kita dengarkan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat kita serap ilmu ini untuk amal ibadah kita dalam kegiatan sehari-hari kepada yang mulia Ustaz Hasbi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, sebelumnya yang saya hormati Ustadz Arifin, Ustadz Imam, dan bapak-bapak ibu semuanya di sini ya. Alhamdulillah kita sudah di depan gerbang Ramadan lagi ya. Masya Allah ya. Perasaan baru kemarin ya kita bikin acara di sini juga ya, tapi ternyata sudah setahun ya. Nah, ya mungkin bapak ibu ya sudah tahu tadi dijelaskan pas ini dosen ya. Jadi dosen itu ada tugasnya itu tridharma pendidikan tinggi ya. Yaitu selain ngajar juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini yang sekarang dilakukan gitu ya. Jadi dosen itu bukan hanya menara gading gitu ya. Tapi juga mengayomi masyarakat ya dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu sekilas yang latar belakangi ya acara ini, dan juga alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan ya kepada kita semua ya untuk bertemu ya di awal di pintu gerbang Ramadan ini ya. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua. Mungkin saya nggak akan lama-lama Bapak Ibu, karena saya juga tadi pagi kurang sehat. Jadi ya mungkin dikit-dikit aja sharing-sharing aja ya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Kesempurnaan Islam itu bukan hanya ada di masalah ibadah saja, tapi juga mengatur masalah muamalah ya, yaitu mengatur bagaimana interaksi sesama manusia ya. Nah, kalau tidak satu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Saya lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh ya. Nah, artinya jangan separoh-separoh ya. Nah, harus menyeluruh ya. Nah, salah satunya yaitu dalam bermuamalah ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Ustaz Arifin ya, bahwa saya ini dosen ekonomi syariah ya. Jadi ekonomi syariah ini merupakan bagian dari muamalah ya. Nah, dalam bermuamalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ya. Dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW sudah mengatur dalam hadis-hadis, dalam sunnah-sunnah ya, bagaimana bermuamalah ya, bagaimana berinteraksi ya. Nah, ini Masya Allah ya, kita diberikan suri tauladan manusia yang sangat sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini benar-benar contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau sebagaimana kita ketahui ya, ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika di dalam kandungan ibunya berumur 2 bulan. Lalu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ya. Nah, ini juga kisahnya panjang ya. Sampai akhirnya beliau diasuh kembali oleh ibundanya, lalu diasuh lagi oleh kakeknya ya, lalu diasuh lagi oleh pamannya ya. Nah, dalam pengasuhan itu ternyata bukan sekedar kebetulan belaka gitu. Tapi di situ juga ada rahasia-rahasia ilahi ya. Yaitu salah satunya adalah agar agama nanti yang akan diturunkan kepada beliau ya, itu tidak ada yang meragukan lagi. Karena kalau beliau ayahnya masih hidup ya, pastilah nanti akan ada anggapan ini pasti ajaran bapaknya. Nah, begitu pula ketika kakeknya ini adalah tokoh ya.
ketika beliau usia 8 tahun. Dan sampai akhirnya beliau pun menjadi seorang yang mandiri. Ya, bagaimana beliau mencari nafkah sendiri ya dengan cara menggembala kambing, berdagang ya. Nah, bahkan ada kisahnya itu ya ketika beliau pertama kali diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ya. Di dalam perjalanan ada seorang pendeta namanya Bahira ya. Nah, Bahira ini ternyata dia sudah tahu kalau Nabi Muhammad akan lewat di situ. Nabi Muhammad SAW akan lewat di depan rumahnya Bahira. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sudah diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan sampai lewatnya di mana pun diceritakan. Nah, buktinya Bahira ya. Bahira itu ketika dia menyiapkan makan buat kafilah dagang, itu bukan kebetulan bukan hanya kebetulan melihat ada awan yang menaungi ya, ada pohon-pohon yang menaungi. Itu memang ada salah satu tandanya, tapi ada yang lebih penting, yaitu memang sudah diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal sekian, pada hari sekian, Nabi Muhammad SAW akan lewat ya. Makanya pada saat itu Bahira sudah nyiapin makanan banyak ya. Kalau dia kebetulan dia melihat tanda-tanda kenabian pada saat itu, dia tidak akan pernah bisa menyiapkan makanan sebanyak untuk kafilah dagang ya. Nah, sehingga Bahira pun mewasiatkan kepada Abu Thalib yang agar kembali ke Mekah. Dan terus akhirnya Rasulullah SAW ya ini menjadi seorang pemuda yang mandiri ya, yang benar-benar bisa merasa tanggung jawab, dan bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin dia, dapat gelar Al-Amin. Nah, sampai akhirnya beliau pun mendapat kepercayaan dari calon istrinya, yaitu Sayyidati Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ditemani oleh seorang pengawalnya, yaitu bernama Maisarah. Nah, Maisarah ini ternyata laki-laki ya. Nah, bukan perempuan ya. Nah, hati-hati ya. Ada yang bilang, wah itu kok sama perempuan. Maisarah itu laki-laki. Nah, memang di Arab itu ada beberapa nama ya yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Salah satunya Maisarah. Lalu Hindun ya. Hindun juga itu bisa dipakai laki-laki dan perempuan ya. Nah, Hindun itu istrinya Abu Sufyan ya. Nah, Hindun juga nama dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Suaminya Khadijah radhiyallahu anha, namanya Hindun juga ya. Nah, jadi memang ada beberapa nama yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan ya. Nah, Maisarah ini menceritakan semuanya. Nah, ceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha ya, ada Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana perangai, watak, karakter Rasulullah ya, dan kejujuran beliau ya. Dan akhirnya Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha pun merasa tertarik kepada Rasulullah SAW. Walaupun pada sebelumnya ya, itu Siti Khadijah radhiyallahu anha itu sudah bermimpi ya, bahwa rumahnya itu tiba-tiba saja diterangi oleh sinar. Nah, itu ternyata ketika beliau mendatangi salah satu saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal ya. Nah, ini salah satu yang menguasai kitab-kitab terdahulu. Waraqah bin Naufal, Bahira itu ahli-ahli kitab, ahlul kitab ya. Nah, menceritakan dan Waraqah bin Naufal pun mengatakan bahwa kau akan menikahi dengan seorang pemimpin dunia. Nah, ternyata benar. Akhirnya Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha dilamar oleh Rasulullah SAW.
kawinnya 100 ekor unta merah ya. Nah, 100 ekor unta merah nilainya itu senilai 100 ekor unta merah. Nah, unta merah itu adalah kendaraan paling mahal ketika itu ya. Nah, itu baru mas kawinnya, belum hartanya tuh ya. Mas kawin kan baru seberapa ada katanya ya. Nah, itulah ya kesuksesan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Nah, beliau ketika menjadi orang yang sukses itu beliau tidak tidak didasari oleh ilmu, beliau dengan ilmu pastinya ya. Beliau dengan ilmu dan juga dengan kejujuran ya. Nah, sampai akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, sampai akhirnya beliau pun mendapat gelar Al-Amin ya. Nah, itu semua adalah bukti-bukti ya bahwa beliau telah bermuamalah dengan cara yang sangat-sangat baik ya. Masya Allah ya. Nah, itulah yang harus kita jadikan suri tauladan ya Bapak Ibu ya. Nah, zaman sekarang kan ya, kadang-kadang ya muncul artis-artis ya. Itu padahal ya maaf ya, itu dia secara watak, karakter dan sebagainya itu artisnya itu tidak bagus ya. Tapi dijadikan sebagai idola ya, dijadikan sebagai suri tauladan ya. Termasuk dalam keilmuan juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin dulu kita ketika sekolah ya SD, SMP, SMA ya, itu kita belajar ilmu dari barat ya. Yang tokoh-tokohnya dari barat ya. Yang karakternya wallahu a'lam bishawab ya. Nah, padahal di Islam itu banyak Pak Bu ya. Itu ahli-ahli dalam keilmuan di dalam Islam itu banyak. Contoh ya, ada Anas ibnu Firnas. Nah, Anas ibnu Firnas ini yang pertama kali bikin pesawat terbang. Jadi sebelum Barat itu dia membuat percobaan pesawat terbang, Anas ibnu Firnas ini sudah bikin pesawat terbang ya, walaupun dengan cara yang sederhana ya. Nah, itu salah satu contoh-contohnya ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita nih sering sekali menjadi krisis suri tauladan gitu ya. Nah, padahal kita punya suri tauladan yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW ya, yang luar biasa ya. Beliau karakternya ya, beliau bagaimana perangainya, wataknya ya, itu semuanya sempurna ya, semuanya sempurna. Nah, beliau pun dapat gelar Al-Amin dan beliau pun sempat jadikan pemimpin ketika menaruh kembali Batu Hajar Aswad ya, ketika Batu Hajar Aswad terjatuh. Kenapa terjatuh? Karena banjir ya. Jadi Ka'bah itu pernah banjir, pernah terendam ya, karena memang Mekah itu adalah lembah ya. Mekah itu lembah. Jadi ada terkadang bisa banjir juga ya. Nah, beliau yang dijadikan sebagai pemimpin ya, dan semua orang pun setuju ya dengan apa yang beliau putuskan, karena memang beliau ini orang yang sempurna akhlaknya ya. Beliau ini orang yang sempurna akhlaknya, sempurna muamalahnya. Kita kalau baca sirah nabawiyah ya Bapak Ibu ya, sirah sahabat ya, itu Masya Allah, itu kayak kisah di negeri dongeng ya, kisah di negeri dongeng. Nah, tapi beliau ada ya. Kalau negeri dongeng kan nggak ada ya, tapi ini ada gitu loh ya, orang-orang yang pernah menampakkan kakinya di muka bumi ini gitu ya. Nah, itulah kesempurnaan Rasulullah SAW ya, dan murid-muridnya itu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, sampai akhirnya beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika berumur 40 tahun ya. Beliau pun merasa ketakutan di awalnya ya, dan
dengan mendatangi Waraqah bin Nawfal lagi ya, dan mengatakan, Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwa engkau akan menjadi seorang pemimpin dan engkau akan diusir dari negerimu ya. Jadi memang sudah ditulis gitu ya di dalam kitab-kitab sebelumnya ya, memang sudah dijabarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, lalu bagaimana muamalahnya lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu ya, yang namanya riba, yang namanya sistem bagi hasil, yang namanya jual beli, yang murabahah, itu udah ada ya, sudah ada. Tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah ya melakukan praktek riba ya, tidak pernah melakukan praktek bunga ya. Nah, beliau menjalankan murabahah, menjalankan bagi hasil ya. Nah, itu semua yang menjadi sunnah ya, yang menjadi sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, ketika beliau diangkat menjadi nabi, inilah ya perlahan-lahan ya hukum mulai ditegakkan ya, seperti apa, riba dihapuskan ya, lalu jual beli yang curang itu harus dihilangkan ya. Nah, ternyata pelarangan riba ini juga sudah dibahas oleh ahli-ahli hukum dari Yunani ya, dari Romawi ya, dari Aristoteles, Plato, itu juga sudah melarang ternyata ya praktek-praktek ribawi gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi ya, itu perlahan-lahan ya hukum itu ditegakkan. Tapi ketika masih di Mekah ya, itu yang yang ditanamkan adalah penguatan akidah terlebih dahulu ya. Jadi ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tentang akidah ya, ketika ada di Mekah. Lalu ketika beliau hijrah ke Madinah ya, nah barulah ayat-ayat tentang hukum ya. Contoh seperti zakat ya. Nah, zakat itu diturunkan ketika tahun kedua Hijriah ya. Nah, lalu puasa pun juga demikian ya, tahun kedua Hijriah. Nah, dan akhirnya sampai saat ini ya, sampai saat ini kita dapat menikmati Islam dan iman ini. Lalu digantikan lagi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq walaupun orangnya lemah lembut, tapi beliau tegas dalam menjalankan syariat. Kenapa? Karena pada saat itu mulai banyak orang-orang yang murtad ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini beliau tegas dalam menegakkan syariat. Beliau tidak pernah mundur ya dalam menegakkan syariat. Apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu beliau jalankan. Salah satunya adalah yang terkenal itu adalah pengiriman ekspedisi Usamah bin Zaid. Nah, ini menarik juga nih Bapak Ibu ya. Usamah bin Zaid itu anak muda, usianya sekitar 16 tahun ya. 16 tahun tuh seumuran SMP ya. Tapi sudah bisa menjadi panglima perang ya, berhadapan dengan negara-negara besar ya. Romawi, Persia ya, Romawi. Ibaratnya kayak anak ABG gitu ya, melawan Amerika gitu ya. Kalau sekarang nih ya. Tapi beliau benar-benar matang keilmuannya ya, Usamah bin Zaid. Beliau dididik oleh Rasulullah SAW itu hanya dalam jangka waktu 7 tahun ya. Pendidikan Rasulullah kepada para sahabat itu nggak lama ya. Yang pokok-pokoknya ya. Nah, itu hanya dalam waktu 7 sampai 8 tahun langsung
bisa menjadi pemimpin dunia, ya, sekaliber pimpinan-pimpinan dunia. Salah satunya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini memang ketika masa-masa Rasulullah SAW ini wafat, ya, ini memang akan dikirimkan untuk ke Romawi, ya, untuk menginvasi Romawi ketika itu. Nah, tapi Rasulullah SAW keburu wafat. Nah, ketika wafat, ini banyak orang yang murtad tadi, ya. Kalau nggak murtad, nggak mau bayar zakat. Nah, akhirnya apa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sempat melunak, ya, kepada Abu Bakar, ya. Ketika itu dia mengatakan, ya sudah, apa kata, ya sudahlah Abu Bakar, yang nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa lah, istilah kita gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan murtad dulu, gitu. Ada bahaya nih. Gitu, ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ternyata tegas, gitu. Apa yang pernah diberikan di zaman Rasulullah itu harus diberikan pada zamanku juga. Gitu. Nah, dan bahkan pengiriman ekspedisi Usamah bin Zaid pun tetap dilakukan. Ternyata benar apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ekspedisi Usamah bin Zaid berjalan, itu daerah-daerah yang tadinya murtad itu langsung ketakutan, ya. Mereka langsung kembali pada Islam lagi, ya. Ketika ekspedisi Usamah bin Zaid melintasi daerah-daerah tersebut. Nah, tadinya kan Umar bin Khattab radhiyallahu itu inginnya jangan dikirim dulu, ini masih bahaya nih, gitu ya. Tapi wasiat Rasulullah itu dikirim. Nah, akhirnya tetap dikirim dan akhirnya benar daerah-daerah yang tadinya murtad itu kembali pada Islam. Dan benar akhirnya apa yang pernah di zaman Rasulullah pun sampai sekarang, gitu ya. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau khalifah pertama ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, jangan-jangan Islamnya udah tinggal seperempat, ya. Nah, alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq itu tegas, ya. Walaupun lemah lembut tapi tegas, ya. Nah, tapi sangat tegas dia. Dan bahkan mengatakan pada Umar bin Khattab ketika itu, apakah engkau keras Umar pada saat kau kafir dan kau menjadi lembek pada saat beriman, ya. Nah, ini Masya Allah, ya, para sahabat Nabi itu mereka memang benar-benar sebaik-baik generasi, ya, sebaik-baik generasi. Nah, ini bagaimana ini kita sekarang bisa menciptakan generasi-generasi yang terbaik itu, ya. Hanya dalam jangka waktu 23 tahun, ya, itu hampir ketika dulu ya yang terakhir itu Khalifatul Utsmani itu, ya, itu 5 benua, ya, 5 benua dikuasai oleh Islam dulu, ya. Padahal hanya dalam jangka waktu 23 tahun Rasulullah SAW, ya, terus berlanjut sampai akhirnya, ya, dan sampai sekarang, ya, yang kita rasakan, ya. Nah, ini hanya saja sekarang banyak sekali kemunduran, ya Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana caranya biar kita kembali? Ayo kita belajar sirah lagi, ya, belajar sejarah Nabi Muhammad SAW lagi, belajar sirah sahabat lagi, bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, bagaimana dulu para sahabat Rasulullah SAW, lalu bagaimana dulu para ulama-ulama, ya, salafus soleh, ya. Nah, para ulama-ulama pun juga tidak kalah pentingnya, ya. Ya, mungkin itu dari saya sedikit aja, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz paparannya tentang muamalah atau bagaimana kita mengatur kehidupan kita secara Islami. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang tadi diuraikan oleh Ustaz tentang syariah, ya. Bagaimana kalau kita lihat keadaan sekarang tentang
jual beli Ustaz, ya. Kalau jual beli kan ada dua macam. Seperti misalnya di supermarket itu sudah terpampang kan ya harga-harganya ya kan? Nah, kemudian ada yang tidak terpampang. Bagaimana lebih bagusnya tuh? Apakah yang sudah tertera harganya atau yang belum tertera harganya? Kalau di warung sih biasanya kagak ada ya, cuma beras ada, tapi yang lain nggak ada. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Dimas. Nah, yang bagusnya memang yang sudah terpampang ya, karena khawatirnya nanti ketika kita mau membeli uang kita nggak cukup gitu ya, karena bahaya juga kalau misalkan nggak terpampang ya. Terutama ini ya, kalau di daerah-daerah tuh ya, teman saya pernah cerita ya, dia beli bakso ya, dia beli bakso padahal di daerah dia, tapi dia bawa mobil gitu ya. Nah, dia bawa mobil makan bakso tuh ya, mobil parkir, mungkin karena dia lihat bawa mobil gitu ya. Nah, itu bakso harganya 100.000. Iya. Padahal dia orang situ juga gitu ya. Padahal dia orang sana juga. Nah, memang hati-hati ya, ketika di daerah-daerah yang bermuncul itu kadang-kadang justru malah suka ngegetok gitu ya. Ini bahaya ya. Bahayanya ya kalau kita nggak bisa bayar gimana ya. Ya kan makanannya udah habis. Makanannya habis. Terus ujung-ujungnya sering nyuci piring. Iya. Nah, mungkin itu baiknya tuh ditanyakan ya. Ini berapa nih? Biar nggak salah gitu ya. Kalau memang nggak cocok kan bisa langsung ditinggal karena memang belum dibuat dan makanannya juga belum dimakan. Ya. Ini pesan. Ya, satu lagi Bu. Ya, silakan tentang apa? Boleh ngutang tidak? Ya. Tadi Ustaz bilang Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ami yang ada. Yang saya mau tanyakan, tadi Ustaz bilang masalah bisnis bagi hasil ya. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Bagi hasil itu. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ami. Jadi bagi hasil itu dia ada dua cara ya. Satu ada dengan cara ada orang yang memberikan modal 100%, lalu ada yang memberikan tenaga, pikiran, keahlian ya. Nah, jadi ada yang ngasih modal, ada yang ngasih skill atau keahlian gitu ya. Nah, lalu dia sama-sama ya menjalankan sebuah pekerjaan gitu ya, usaha. Bentar ya Pak, lagi baru. Nah, menjalankan usaha. Lalu usahanya mendapatkan laba ya. Nah, lalu dari labanya itu diperjanjikan ya berapa persen. Nah, berapa yang buat ngasih modal, berapa yang buat ngasih keahlian. Nah, itu namanya sistem bagi hasil mudharabah. Nah, lalu ada lagi yang satu lagi namanya musyarakah. Jadi sama-sama ngasih modal. Nah, namanya musyarakah. Tapi hanya satu yang ngasih keahlian. Jadi misalkan A sama B. Nah, si A ngasih modal, si B ngasih modal. Tapi yang ngejalanin si B. Nah, ini si A dikatakan sebagai sekutu pasif gitu ya. Kalau si B ini sekutu aktif karena dia yang menjalankan. Nah, modal yang ngumpul di si B karena si B yang menjalankan. Nah, lalu menjalankan sebuah usaha si B ini. Nah, usahanya itu menghasilkan ya, ada laba. Nah, labanya itu dibagi hasil. Nah, dibagi. Lalu bagaimana dengan kerugian? Kalau kerugian
Kalau yang mudharabah, yang ngasih skill sama yang ngasih modal, kerugian yang nanggung adalah yang ngasih modal. Karena yang ngasih skill itu dia nggak pakai modal, kan? Hanya saja nama dia menjadi kurang bagus, gitu, karena membuat aset orang berkurang. Nah, kalau yang musyarakah itu baik yang si A dan si B yang sama-sama ngasih modal, ketika rugi dia sama-sama menanggung kerugian sesuai dengan perjanjian. Jadi ada perjanjian. Kalau untung berapa, kalau rugi berapa gitu. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup? Lagi nggak kena cuma masalah utang-utang? Kalau mau ya utang. Ya, memang masalah ini cukup menarik ya. Kalau kita kaji secara mendalam bahwa agama kita itu memang agama yang luar biasa. Selain kita mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirat juga akan mengikuti. Apalagi kita mengikuti semua yang telah diatur sesuai dengan syariat, ya, yang diatur oleh agama kita. Maka insya Allah ya kita selamat di dunia wal akhirah. Itu ya, karena kenapa? Zaman sekarang sudah mulai terkikis ya, namanya yang mudah berkaitan dengan agama. Salah satunya yaitu dalam kita berjual beli ya, kemudian bagaimana kita mencari seorang sosok suri tauladan yang baik buat diri kita dan keluarga kita. Masya Allah, luar biasa Ustaz Hasbi, terima kasih ilmunya. Mungkin ini suatu ilmu yang jarang kita dapat ya. Kalau kita nggak ada acara gini, mungkin kita sibuk dengan kegiatan kita. Demikian mungkin kajian yang luar biasa, insya Allah di lain waktu kita adakan hal ini lagi dengan terus kita menimba ilmu. Karena kenapa? Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban ya, dari sejak lahir sampai kita di yang lahat. Amin. Demikian Ustaz, mungkin selanjutnya kita masuki ajar berikutnya yaitu doa penutup untuk kajian pada sore hari ini. Pada Ustaz Imad, kami silakan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li awladina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'id bainana wa bainahum bil khairat la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi'ilna sabira. Allahumma tawil a'marana wa sahih assadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzaqana wa ilal khairi qarbana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka terima kasih atas doanya. Alhamdulillah kita masih ada selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita doa tutup bagi dengan doa. Kita baca doa Al-Fatihah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu
Di sini aja. Oh, sini aja. Terus Bapak Ariman, satu lagi. Bapak Iman ya. Pegang nih, pegang. Nggak usah, nggak usah. Pegang. Satu. Taruh. Ini. Halaman. Memang halaman. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa dimana? Nah, main. Orang nih. Pak, bisa. 1, 2, 3. Ya. Ada dua. Lagi sini ya. Awas tumpah bagaimana itu? Ya, Saya lagi. ya. Udah gantian. Ya, gantian. Enggak tak buat ceweknya. Buat cewek, buat perempuannya. Oh, kan buat salaman enggak Nggak apa-apa. usah salaman ya. Buat perempuannya. Dua. Nggak usah salaman ya. Ya, 1. Ini mukanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Makasihnya sama itu MTT. Ditarik telkom. Perempuan. Ya udah, nggak apa-apa yang ini boleh. Satu lagi. Ayo, bapak kita tanya. Kasih Bang, mari. Kasih Bang. Kasih itu di sini. Dapat keluarnya. Ya, ayo. Pegang ini satu mama. Nah, gitu ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Salima, satu lagi nih. Ayo. Ambil. Udah, tadi mana? Ya sini. Sininya mukanya udah lihat sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Begini langsung. Yang belum bisa langsungnya sini. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, yang belum di sorry. Kalau jam kita foto bersama dulu kan ya. Oh iya bagus gitu, foto bersama. Berdiri. Di sini. Panjang.